14 tahun menjadi wartawan, Umbaran Wibowo ternyata seorang polisi intel berpangkat Inspektur Polisi 1 dan kini menjabat sebagai Kapolsek Radenan Blora. Badan Pusat Statistik resmi merilis data perkembangan ekspor dan impor Indonesia pada bulan November 2022. Dewan Pers memberikan anugerah Dewan Pers 2022 kepada 7 kategori karya jurnalistik terbaik dari media. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Berita pertama datang dari Blora, Jawa Tengah. 14 tahun berprofesi sebagai wartawan, Umbaran Wibowo ternyata seorang polisi intel berpangkat Inspektur Polisi 1 dan kini menjabat sebagai Kapolsek di Polsek Radenan Blora. Hal inilah menjadi perdebatan berbagai pihak lantaran Ibtu Umbaran Wibowo berprofesi ganda. Ramai menjadi perbincangan di media sosial terkait penyamaran intel polisi Ibtu Umbaran Wibowo sebagai seorang wartawan di wilayah Blora, Jawa Tengah selama 14 tahun. Persoalan tersebut mencuat usai Ibtu Umbaran dilantik menjadi Kapolsek Radenan Blora pada Senin 12 Desember 2022 lalu. Diketahui nama Ibtu Umbaran tercatat di Dewan Pers sebagai wartawan madya. Namanya pun mulai tersertifikasi dan lulus ujian kompetensi yang dilakukan oleh Persatuan Wartawan Indonesia pada tahun 2018 dan pernah berprofesi sebagai kontributor TVRI di wilayah Pati, Jawa Tengah. Direktur TVRI Jawa Tengah Imam Brotoseno buka suara terkait hal ini. Ia menegaskan bahwa pihaknya benar-benar tidak tahu jika Umbaran Wibowo adalah seorang anggota intel polisi, lantaran sejak menjadi kontributor Umbaran tidak memiliki kewajiban untuk hadir di kantor. Profesi yang ia geluti diduga hanya penyamaran belaka. Ibtu Umbaran ternyata bukan nama baru di Kepolisian Jawa Tengah. Ia tercatat pernah ditugaskan beberapa kali sebagai intel. Di antaranya pada tahun 2020 ia pernah melaksanakan tugas intelijen di wilayah Blora. Lalu pada Januari 2021 ia diangkat menjadi Kanit Intel di Polres Blora. Usai ramai menjadi perbincangan, muncul isu mengenai pencopotan jabatan Kapolsek pada Ibtu Umbaran, yang mana hal ini berkaitan dengan profesinya sebagai mantan jurnalis TVRI. Kabar tersebut pun dibantah langsung oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol M. Iqbal Al-Kudusi. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atau Mabes Polri juga angkat bicara soal polemik Ibtu Umbaran Wibowo. Pihaknya menjelaskan bahwa kini sedang dilakukan koordinasi dengan Kapolda, Kabid Humas, SDM, dan Dir Intel. Dewan Pers melalui anggotanya Arief Zulkifli mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera memproses pencabutan status Umbaran Wibowo sebagai wartawan. Menurutnya mekanisme pencabutan status Umbaran telah diatur dan saat ini Dewan Pers tengah melakukan verifikasi terkait kasus tersebut. Badan Pusat Statistik resmi merilis data perkembangan ekspor dan impor Indonesia pada bulan November 2022. BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia surplus 5,16 miliar dolar Amerika pada November. Hal ini terjadi karena ekspor lebih tinggi dari impor. Hari ini Kamis 15 Desember 2022, BPS mengumumkan neraca perdagangan Indonesia surplus 5,16 miliar dolar Amerika pada November. Surplus neraca perdagangan ini terjadi karena ekspor lebih tinggi dari impor. Adapun perkembangan ekspor berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik meliputi nilai ekspor Indonesia November 2022 mencapai 24,12 miliar dolar Amerika atau turun 2,46% dibanding ekspor Oktober 2022. Namun dibanding bulan November 2021, nilai ekspor naik sebesar 5,58%. Ekspor non-migas November 2022 mencapai 22,99 miliar dolar Amerika, turun 1,94% dibanding Oktober 2022. Sementara itu naik 6,88% jika dibanding ekspor non-migas November 2021. Secara kumulatif nilai ekspor Indonesia Januari hingga November 2022 mencapai 268,18 miliar dolar Amerika atau naik 28,16% dibanding periode yang sama tahun 2021.
Sementara ekspor non-migas mencapai 253,61 miliar dolar Amerika atau naik 28,04%. Penurunan terbesar ekspor non-migas November 2022 terhadap Oktober 2022 terjadi pada komoditas lemak dan minyak hewan atau nabati sebesar 577,6 juta dolar Amerika atau 16,62%. Sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada logam mulia dan perhiasan permata sebesar 292,2 juta dolar Amerika. Menurut sektor ekspor non-migas hasil industri pengolahan Januari hingga November 2022, menurut sektor ekspor non-migas hasil industri pengolahan Januari hingga November 2022, naik 18,59% dibanding periode yang sama tahun 2021. Demikian juga ekspor hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan naik 12,44% serta ekspor hasil tambang dan lainnya naik 74,15%. Ekspor non-migas November 2022 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu 6,28 miliar dolar Amerika, disusul Amerika Serikat 2,10 miliar dolar Amerika, dan Jepang 1,90 miliar dolar Amerika, dengan kontribusi ketiganya mencapai 44,73%. Sementara ekspor ke ASEAN dan Uni Eropa sebanyak 27 negara, masing-masing sebesar 4,25 miliar dolar Amerika dan 1,55 miliar dolar Amerika. Menurut provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari hingga November 2022 berasal dari Jawa Barat dengan nilai 35,61 miliar dolar Amerika atau 13,28%. Diikuti Kalimantan Timur 33,30 miliar dolar Amerika atau 12,42% dan Jawa Timur 22,87 miliar dolar Amerika atau 8,53%. BPS juga mengumumkan perkembangan impor di Indonesia, meliputi nilai impor Indonesia November 2022 mencapai 18,96 miliar dolar Amerika, turun 0,91% dibandingkan Oktober 2022 atau turun 1,89% dibandingkan November 2021. Impor migas November 2022 senilai 2,80 miliar dolar Amerika, turun 16,64% dibandingkan Oktober 2022 atau turun 7,30% dibandingkan November 2021. Impor non-migas November 2022 senilai 16,16 miliar dolar Amerika, naik 2,45% dibandingkan Oktober 2022, atau turun 0,89% dibandingkan November 2021. Penurunan impor golongan barang non-migas terbesar November 2022 dibandingkan Oktober 2022 adalah serealia 91,6 juta dolar Amerika atau 25,28%. Sedangkan peningkatan terbesar adalah mesin atau peralatan mekanis dan bagiannya sebesar 222,8 juta dolar Amerika atau 8,50%. Tiga negara pemasok barang impor non-migas terbesar selama Januari hingga November 2022 adalah Tiongkok dengan 61,39 miliar dolar Amerika atau 34,03%. Jepang dengan 15,58 miliar dolar Amerika atau 8,64%. Dan Thailand 10,09 miliar dolar Amerika atau 5,60%. Impor non-migas dari ASEAN 30,38 miliar dolar Amerika atau 16,84%, dan Uni Eropa 10,42 miliar dolar Amerika atau 5,77%. Menurut golongan penggunaan barang, nilai impor Januari hingga November 2022 terhadap periode yang sama tahun sebelumnya terjadi peningkatan pada barang konsumsi 333,5 juta dolar Amerika atau 1,88%. Bahan baku atau penolong 35.079 juta dolar Amerika atau 26,62%. Dan barang modal 7.333,5 juta dolar Amerika atau 28,88%. Neraca perdagangan Indonesia November 2022 mengalami surplus 5,16 miliar dolar Amerika,
terutama berasal dari sektor non-migas 6,83 miliar dolar Amerika, namun tereduksi oleh defisit sektor migas senilai 1,67 miliar dolar Amerika. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Saat ini Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Dewan Pers memberikan anugerah Dewan Pers 2022 kepada 7 kategori karya jurnalistik terbaik dari media cetak, radio, televisi, cyber, dan perusahaan media di Bandung, Jawa Barat. Pemberian anugerah tersebut berdasarkan konsistensi media penyiaran dalam mewujudkan pembangunan dan peradaban bangsa. Malam Anugerah Dewan Pers 2022 bertema jurnalisme berkualitas untuk peradaban bangsa ini adalah acara tahunan untuk memberikan apresiasi atas karya jurnalistik yang berdampak positif bagi masyarakat dan bangsa. 7 kategori yang menerima anugerah yakni jurnalistik cetak terbaik, jurnalis radio terbaik, jurnalis televisi, jurnalis cyber, jurnalis foto terbaik, media dengan jumlah kurang dari 100 orang, serta media dengan jumlah karyawan lebih dari 100 orang. PLT Ketua Dewan Pers Muhammad Agung Darmajaya menekankan pentingnya setiap insan pers bekerja secara profesional dan senantiasa menghasilkan karya jurnalistik terbaik. Agung melihat adanya tantangan besar yang saat ini dihadapi oleh insan pers. Menurutnya disrupsi akibat perkembangan teknologi informasi menuntut setiap insan pers untuk beradaptasi baik dalam pola pikir, cara bekerja, maupun penggunaan platform media.
Media cetak, media online, radio, dan televisi gitu kan. Apresiasi itu kami berikan karena bagaimanapun juga sekali lagi tugas media tidak hanya persoalan menyampaikan informasi, tetapi juga ada edukasi serta tadi saya sampaikan dampak dari berita itu menjadi penting. Sekali lagi kerja-kerja yang sudah dilakukan dengan menghasilkan karya-karya yang luar biasa itu menjadi penting kita apresiasi. Sekali lagi tidak lekang dimakan oleh waktu dan zaman. Waktu boleh berubah, teknologi dari konvergensi analog pindah ke digital, dari mainstream kemudian sekarang media online, tetapi kerja-kerja jurnalis tetap harus berkualitas dengan berpegang teguh kepada kode etik jurnalistik. Agung menyebutkan sebuah karya jurnalistik tidak hanya berfungsi untuk memberikan informasi, tetapi mampu memberikan dampak pada nilai edukasi kepada masyarakat. Dari Bandung, Jawa Barat, Bobby Roska, Lingkar TV, melaporkan. Demikian kabar Indonesia, saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.